Selamat sore dan selamat sabat. Pada kesempatan ini, saya Dr. Ersian Wongkar akan membawakan seminar kesehatan dengan judul Virus Corona. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Virus corona termasuk dalam subfamili Coronaviridae dan terbagi dalam beberapa jenis. Dari 7 jenis corona, ada 3 jenis virus corona yang berbahaya yang dapat menyebabkan komplikasi. Yang pertama, SARS-CoV atau dikenal dengan Severe Acute Respiratory Coronavirus. Pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. Virus ini diduga dibawa dari hewan dan diduga dapat menyebar ke manusia melalui hewan kelelawar. Infeksi pertama pada manusia terjadi di Provinsi Guangdong, Cina Selatan tahun 2002 dan menyebar di 37 negara antara lain Singapura, Jepang, Italia, Australia, Vietnam, dan Kanada. Penyebaran SARS masuk dalam kategori epidemi sejak Juli 2003. Secara umum, orang yang didiagnosa mengidap SARS merasakan demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Dan gejala SARS yang lain adalah sakit kepala, gangguan pernapasan, dan sakit di seluruh tubuh. Yang kedua, MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome. Pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Virus ini bersifat zoonosis, yaitu ditularkan dari hewan ke manusia. Dan pertama kali ditemukan, manusia tertular dari unta dromedaris yang terinfeksi, yang kemudian menginfeksi manusia ke manusia yang kontak erat dengan pasien yang terinfeksi. Penyakit MERS menyebar di Timur Tengah, Afrika, dan sebagian Asia Selatan. Gejala MERS antara lain demam, batuk, sesak napas yang merupakan gejala khas dari penyakit pneumonia. Namun ada juga pada beberapa pasien yang tidak menunjukkan gejala, bahkan sebagian yang hanya mengeluhkan diare. Orang yang dengan penyakit kronis seperti penyakit ginjal, diabetes, kanker, dan penyakit paru kronis lainnya menjadi orang yang sangat rentan dengan virus ini. Yang ketiga, SARS-CoV-2 atau dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menginfeksi beberapa negara, termasuk Indonesia. Gejala awal COVID-19 bisa berupa flu, demam, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat dengan demam tinggi, di mana dalam pemeriksaan suhu menunjukkan di atas 38 derajat Celcius, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Ada juga pasien yang mengeluhkan adanya diare dan nyeri persendian. Sampai dengan saat ini, belum ada vaksin ataupun obat yang dapat secara langsung menyembuhkan penyakit COVID-19. Yang akan menyembuhkan
adalah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Sebagian besar kasus kematian akibat COVID-19 adalah pasien yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid. Oleh sebab itu, orang-orang dengan penyakit kronis seperti diabetes dengan komplikasi, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit paru harus lebih hati-hati karena sangat rentan sekali terpapar dengan virus corona. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam 2-14 hari atau 2 minggu setelah terpapar. Itulah yang disebut masa inkubasi. Itulah sebabnya setiap orang yang bepergian atau baru tiba dari daerah terinfeksi dianjurkan untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Satu hal yang perlu digarisbawahi dari penyakit COVID-19 ini adalah tidak semua yang terkena penyakit ini dipastikan akan meninggal. Tidak sedikit pasien yang terkonfirmasi COVID-19 akhirnya sembuh dan dapat kembali beraktivitas. Yang berbahaya dari COVID-19 ini adalah karena penyebarannya sangat cepat dan masif. Sehingga satu hal yang perlu kita lakukan adalah memutus rantai penularan. Beberapa hal yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona adalah antara lain stay at home. Kita bekerja dari rumah atau work from home kecuali tenaga medis. Kita belajar dari rumah atau learn from home, dan kita beribadah dari rumah. Yang kedua, physical distancing, di mana kita harus menjaga jarak dengan orang minimal 1 meter dengan menghindari paparan droplet yang mungkin membawa virus corona. Yang ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun sesering mungkin, dan bila tidak ada air dan sabun, barulah pilihan jatuh kepada hand sanitizer. Yang keempat, social distancing. Kita harus menghindari kerumunan, menghindari pergi ke tempat-tempat keramaian, tempat wisata, nongkrong di kafe, mall, dan pusat keramaian lainnya. Kalaupun kita harus keluar berbelanja kebutuhan pokok, kita harus senantiasa jaga jarak dari satu orang ke orang yang lainnya. Yang kelima, gunakanlah masker setiap Anda keluar dari rumah. Masker yang dianjurkan pemerintah adalah masker kain untuk orang yang sehat maupun yang sakit, dan masker medis untuk petugas medis. Gantilah masker Anda minimal 4 jam setelah digunakan dengan memperhatikan prinsip cuci tangan dengan baik dan benar sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan masker Anda. Kenapa kita wajib menggunakan masker? Karena virus corona ditularkan melalui droplet atau percikan ludah saat seseorang batuk ataupun bersin. Droplet yang keluar dapat menempel di bagian tubuh mana saja, di meja, gagang pintu, sandaran kursi, ataupun tempat-tempat lain yang berada di sekitar droplet tersebut ketika dihembuskan. Bila kita terpapar dengan droplet orang yang terinfeksi virus corona, dan kita tidak sesegera mungkin mencuci bagian tubuh kita minimal dengan sabun, maka ada besar kemungkinan kita juga bisa terpapar virus corona. Yang keenam, berjemurlah di sinar matahari. Sinar matahari merangsang tubuh memproduksi vitamin D yang berguna untuk sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Waktu berjemur yang paling baik
adalah antara pukul 10 pagi sampai dengan jam 2 siang, di mana antara waktu ini sinar matahari yang dikeluarkan adalah UVB atau ultraviolet B yang merangsang tubuh memproduksi vitamin D3. Waktu yang diperlukan untuk berjemur adalah sekitar 15 menit untuk orang dengan kulit putih dan sekitar 20 menit untuk orang yang berkulit gelap. Yang ketujuh, konsumsilah makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Hindarilah makanan instan yang dapat membuat tubuh menjadi sakit. Dan jangan lupa, konsumsilah buah dan sayuran yang vitaminnya sangat diperlukan. Kalaupun kita harus mengkonsumsi multivitamin, konsumsilah dengan jumlah yang cukup sehingga kita tidak berkelebihan mengkonsumsi vitamin yang justru dapat menimbulkan berbagai penyakit. Istilah-istilah yang perlu diketahui dalam wabah COVID-19 saat ini adalah antara lain. Yang pertama, pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan adalah orang yang baru kembali dari tempat yang terinfeksi. Orang ini harus segera melaporkan diri ke kelurahan dan selanjutnya akan mengikuti prosedur isolasi mandiri yang sudah ditetapkan oleh daerah tersebut di mana dia berada pada saat ini. Istilah berikutnya adalah OTG. OTG adalah orang tanpa gejala. OTG adalah orang yang mungkin sudah terpapar dengan virus corona, tapi karena masih berusia muda dan tidak mempunyai penyakit penyerta, sehingga orang tersebut tidak menunjukkan gejala yang mengarah ke COVID-19. Pada beberapa kasus yang dilaporkan, orang-orang ini hanya mengeluhkan hilangnya kemampuan indera penciuman atau istilahnya anosmia. Hal yang perlu diwaspadai pada saat ini adalah OTG bisa menjadi carrier atau pembawa virus yang bisa menjangkiti orang lain. Istilah berikutnya adalah ODP atau orang dalam pemantauan. ODP adalah orang yang mempunyai riwayat perjalanan dari daerah terinfeksi atau orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau yang diduga terinfeksi COVID-19, di mana orang tersebut mulai mengalami salah satu dari gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. ODP wajib dikarantina atau isolasi mandiri selama 14 hari dengan pengawasan dari petugas puskesmas setempat dan dibantu oleh relawan kader. Istilah berikutnya adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan adalah orang yang semula adalah ODP yang mempunyai gejala demam, batuk, sakit kepala, dan flu ringan, yang kemudian gejalanya itu bertambah berat sehingga mengarah ke gejala pneumonia, yaitu panas di mana suhu lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius, batuk, dan disertai sesak. Orang tersebut harus dirawat di ruangan isolasi rumah sakit sampai dipastikan bahwa pasien tersebut terinfeksi virus corona atau tidak terinfeksi virus corona dengan pemeriksaan swab tenggorok. Saudara-saudara sekalian, di akhir seminar kesehatan saya pada Sabat sore ini, ada beberapa tips yang saya akan bagikan untuk meminimalkan resiko terjangkit COVID-19. Yang pertama, patuhilah anjuran pemerintah.
Yang kedua, jangan termakan berita-berita yang belum tentu pasti kebenarannya atau disebut hoax. Yang ketiga, dengan mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, maka Anda dapat melindungi diri Anda, keluarga Anda, dan peduli terhadap orang lain. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, memohon perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah seminar kesehatan yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian pada sore Sabat ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore, terima kasih, dan selamat Sabat. Tuhan memberkati. Mari bersama kita lawan Corona.